Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Nata dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai capital adequacy. Di sini ada Nur Aziza dengan NIM 2020-1211-053. Saya sendiri Askia Rifda dengan NIM 2020-1211-055. Lalu ada Eka Setiawati dengan NIM 2020-1211-056 dan Nadia Panabila dengan NIM 2020-1211-065. Introduction yang untuk memastikan kelangsungan hidup, seorang manajer FI perlu melindungi lembaga dari risiko kebangkrutan, yaitu melindunginya dari risiko yang cukup besar untuk menyebabkan kegagalan lembaga. Regulator memperhatikan tingkat permodalan yang dimiliki oleh LK karena peran khusus LK dalam masyarakat. Kegagalan FI dapat berdampak parah pada perekonomian lokal atau nasional, tidak seperti lembaga non-keuangan. Eksternalitas semacam itu membebani regulator untuk memastikan bahwa kegagalan ini tidak menimbulkan eksternalitas negatif yang besar pada perekonomian. Peran utama perlindungan terhadap risiko kebangkrutan dan kegagalan adalah modal LK. Tingkat modal yang lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan kegagalan tersebut. Ini mengarah pada fungsi modal. Yang pertama yaitu untuk menyerap kerugian yang tidak terduga dengan margin yang cukup untuk membangkitkan kepercayaan dan memungkinkan FI untuk melakukan kelangsungan usahanya. Kedua, untuk melindungi deposan, pemegang obligasi, dan kreditur yang tidak diasuransikan jika terjadi kebangkrutan dan likuidasi. Ketiga, untuk melindungi dana asuransi FI dan wajib pajak. Keempat, melindungi pemilik LK dari kenaikan premi asuransi. Kelima, mendanai cabang dan investasi nyata lainnya yang diperlukan untuk menyediakan layanan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai capital and insolvency risk. Untuk capital, untuk melihat bagaimana modal melindungi LK dari risiko kebangkrutan, kita harus mendefinisikan modal lebih tepatnya. Masalahnya ada banyak definisi tentang modal. Definisi modal seorang ekonom mungkin berbeda dengan definisi seorang akuntan, yang pada gilirannya mungkin berbeda dari definisi yang digunakan oleh regulator. Secara khusus, definisi ekonom tentang modal FI atau saham ekuitas pemilik di FI adalah selisih antara nilai pasar aset dan kewajibannya. Ini juga disebut dalam kekayaan bersih dari sebuah FI. Sementara ini adalah ekonomisasi modal. Regulator telah merasa perlu untuk mengadopsi definisi modal yang menyimpang dengan tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dari kekayaan bersih ekonomi. Konsep kekayaan bersih ekonomi FI benar-benar konsep akuntansi dinilai pasar dengan pengecualian industri perbankan investasi, modal yang ditentukan oleh peraturan dan rasio modal yang disyaratkan didasarkan keseluruhnya atau sebagian pada sejarah atau nilai buku konsep akuntansi. Kita mulai dengan melihat peran modal ekonomi atau kekayaan bersih sebagai alat isolasi terhadap jenis resiko utama, yaitu resiko kredit. Kemudian membandingkan konsep nilai pasar ini dengan konsep nilai buku modal. Karena hal itu justru dapat mendistorsi posisi solvabilitas sebenarnya dari FI. Nilai buku konsep modal dapat menyesatkan manajer, pemilik, pemegang kewajiban, dan regulator. Di sini juga memeriksa beberapa kemungkinan alasan mengapa regulator FI terus mengandalkan konsep nilai buku sehubungan dengan masalah dan peraturan transparansi nilai ekonomi. Seperti itu oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, seperti pernyataan FASB nomor 115. Untuk melihat bagaimana kekayaan bersih ekonomi atau ekuitas melindungi LK terhadap risiko, pertimbangkan contoh berikut. Panel A dari tabel 20-1 menyajikan neraca sederhana di mana semua aset dan kewajiban LK dinilai dengan nilai pasar, istilah pada harga yang berlaku basis mark to market.
Berdasarkan mark to market atau nilai pasar, nilai ekonomi ekuitas FI adalah 10 juta, yang merupakan selisih antara nilai pasar aset dan kewajibannya. Atas dasar nilai pasar, FI secara ekonomi mampu membayar dan tidak membebankan biaya kegagalan pada deposan atau regulator jika dilikuidasi hari ini. Maka pertimbangkan dampak jenis klasik resiko FI pada kekayaan bersih FI ini, yaitu resiko kredit. Dalam panel A tabel 10 strip 1 tadi, Elke memiliki pinjaman jangka panjang sebesar 20 juta dolar. Anggaplah karena resesi, seluruh peminjam mengalami masalah arus kas dan tidak mampu memenuhi jadwal pembayaran pinjaman yang dijanjikan. Penurunan arus kas masa depan saat ini dan yang diharapkan atas pinjaman menurunkan nilai pasar dari portofolio pinjaman yang dimiliki oleh FI di bawah 20 dolar. Misalkan pinjaman benar-benar bernilai hanya 8 dolar. Harga yang akan diterima FI jika FI dapat menjual pinjaman ini ke pasar sekunder dengan harga saat ini. Ini berarti nilai pasar portofolio pinjaman turun dari 20 menjadi 8. Lihat neraca pasar yang telah direvisi pada panel B tabel 20 strip 1 tadi. Kerja ini membuat FI bangkrut. Nilai pasar asetnya 88 dolar, lebih kecil dari nilai kewajibannya, yaitu 90 dolar. Taruhan kekayaan bersih pemilik telah dihapus seluruhnya, dikurang dari 20 dolar menjadi minus 2 dolar. Membuat kekayaan bersih menjadi negatif. Akibatnya, pemegang tanggung jawab dirugikan, tetapi hanya sedikit, khususnya 10 dolar pertama dari kerugian 12 dolar dalam nilai portofolio pinjaman, ditanggung oleh pemegang ekuitas. Hanya setelah pemegang ekuitas dihapuskan, pemegang kewajiban mulai merugi. Dalam contoh ini, nilai ekonomi klaim mereka pada FI telah turun dari 90 dolar menjadi 88 dolar, atau kerugian sebesar 2 dolar. Perhatikan di sini bahwa kami mengabaikan asuransi simpanan. Contoh ini dengan jelas menunjukkan konsep kekayaan bersih atau modal sebagai dana asuransi yang melindungi pemegang kewajiban, seperti deposan terhadap resiko kebangkrutan. Semakin besar kekayaan bersih FI relatif terhadap ukuran asetnya, semakin banyak perlindungan atau asuransi kebangkrutan bagi pemegang kewajiban dan peminjam kewajiban seperti FDIC. Inilah mengapa regulator berfokus pada persyaratan permodalan seperti rasio kekayaan bersih terhadap aset dalam menilai eksposur risiko kebangkrutan LK dan dalam menetapkan premi asuransi simpanan berbasis risiko. Pada tabel 20 strip 2, kami menggunakan neraca awal yang sama dengan yang kami gunakan pada tabel 20 strip 1. Tetapi asumsikan bahwa aset dan kewajiban sekarang dinilai berdasarkan nilai buku historisnya. Artinya, mereka mencerminkan nilai ketika pinjaman diberikan, sekuritas dibeli, dan kewajiban diterbitkan, yang mungkin terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kekayaan bersih atau ekuitas sekarang menjadi nilai buku dari klaim pemegang saham daripada nilai pasar dari klaim tersebut. Seperti contoh pada tabel 20 strip 2 dibuat, nilai buku modal sama dengan 10 dolar. Namun selalu nilai buku ekuitas tidak sama dengan nilai pasar ekuitas. Perbedaan antara nilai pasar aset dan liabilitas. Ketidaksetaraan dalam nilai buku dan nilai pasar ekuitas ini dapat dipahami dengan memeriksa efek dari guncangan resiko kredit yang sama pada posisi modal FI, tapi dengan asumsi metode akuntansi nilai buku. Anggaplah sebagian dari 20 dolar dalam bentuk pinjaman mengalami kesulitan sehubungan dengan jadwal pembayaran kembali. Kami berasumsi pada panel B tabel 20 strip 1 bahwa revaluasi arus kas mengarah pada penyesuaian ke bawah segera dari nilai pasar portofolio pinjaman dari 20 menjadi 8. Kerugian nilai pasar sebesar 12.
Sebaliknya, berdasarkan metode akuntansi nilai buku historis seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, LK memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam mencerminkan atau mengatur waktu pengakuan kerugian pinjaman bermasalah di neraca mereka, dan dengan demikian berdampak pada kerugian modal tersebut. Nilai neraca nilai pasar tercermin dalam panel B tabel 20/1 dan nilai buku tercermin dalam tabel 20/2. Perhatikan neraca nilai buku terus mencantumkan $10 sebagai nilai kekayaan bersih, namun nilai sebenarnya adalah minus $2. Contoh-contoh sebelumnya menunjukkan bahwa penilaian pasar atas neraca menghasilkan gambaran kekayaan bersih yang lebih akurat secara ekonomi daripada akuntansi nilai buku. Dan dengan demikian, posisi solvabilitas FI, guncangan resiko kredit, dan resiko suku bunga yang mengakibatkan kerugian pada nilai pasar aset ditanggung langsung oleh pemegang ekuitas. Dalam arti kerugian tersebut merupakan beban terhadap nilai klaim kepemilikan mereka di FI. Nilai pasar ekuitas lebih relevan daripada nilai buku, karena dalam hal terjadi kebangkrutan, nilai likuiditas pasar menentukan kemampuan LK untuk membayar berbagai penggugat. Selama modal pemilik atau saham ekuitas memadai atau cukup besar, pemegang kewajiban dan secara implisit regulator yang mendukung klaim pemegang kewajiban terlindungi dari risiko kebangkrutan. Yaitu jika FI ditutup oleh regulator sebelum kekayaan bersih ekonominya menjadi nol, baik pemegang kewajiban maupun regulator yang menjamin pemegang kewajiban tidak akan rugi. Dengan demikian, banyak akademisi dan analis menganjurkan penggunaan akuntansi nilai pasar dan aturan penutupan modal nilai pasar untuk semua LK. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Pernyataan FASB nomor 115 secara teknis mensyaratkan sekuritas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual untuk ditandai ke pasar. Sebagai perbandingan, tidak ada persyaratan mark-to-market serupa di sisi kewajiban neraca. Pada tahun 2007, FAS 157 mulai berlaku, yang mengamanatkan aset diukur pada nilai wajar. Untuk DI, ini berarti bahwa sekuritas dan pinjaman yang disimpan di neraca harus dinilai dan dilaporkan sesuai dengan harga yang dibayarkan untuk instrumen serupa di pasar. Selama krisis keuangan, FASB mengklasifikasi posisinya pada penerapan akuntansi nilai pasar, di mana terdapat input yang terbatas atau tidak ada input yang dapat diamati untuk menandai aset tertentu ke pasar, seperti yang terjadi pada banyak sekuritas berbasis hipotek di pusat krisis. Secara khusus, FASB menetapkan pedomannya untuk memungkinkan penilaian aset didasarkan pada harga yang akan diterima di pasar yang teratur daripada likuidasi paksa. Untuk BI, ini berarti bahwa beberapa kelas aset seperti derivatif dan efek ekuitas yang dapat dipasarkan harus dicatat pada nilai wajarnya. Penilaian jenis aset lainnya seperti pinjaman dan sekuritas utang bergantung pada apakah aset tersebut dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk investasi. Semua aset perdagangan dicatat pada nilai wajar. Pinjaman dan surat utang yang dimiliki untuk investasi atau hingga jatuh tempo dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi. Panduan tersebut tidak menghilangkan akuntansi nilai pasar, tetapi memberikan manajemen lebih banyak keleluasaan sehubungan dengan penerapan konvensi saat menentukan harga saat tidak likuid. Kebijaksanaan ini termasuk kemampuan untuk menggunakan asumsi internal sehubungan dengan arus kas masa depan, yang berarti menggunakan perkiraan yang umumnya lebih ramah daripada yang diterapkan oleh pasar saat ini. Panduan tersebut secara khusus memungkinkan manajemen untuk menggunakan model dan asumsi arus kas internal untuk
estimasi nilai wajar ketika data pasar yang tersedia terbatas. Kebijaksanaan ini termasuk kemampuan untuk menggunakan asumsi internal sehubungan dengan arus kas masa depan, yang berarti menggunakan perkiraan yang umumnya lebih ramah. Lalu ada arguments against market value accounting. Argumen pertama terhadap akuntansi nilai pasar atau MV adalah sulit untuk diterapkan. Ini mungkin benar terutama untuk bank komersial kecil dan penghematan dengan aset non-traded dalam jumlah besar seperti pinjaman kecil di neraca mereka. Ketika tidak mungkin untuk menentukan harga atau nilai pasar yang akurat untuk aset, penandaan ke pasar hanya dapat dilakukan untuk kesalahan. Argumen tanding untuk ini adalah bahwa kesalahan yang dihasilkan dari penggunaan nilai pasar aset non-traded masih cenderung kurang dari yang dihasilkan dari penggunaan buku asli atau penilaian historis karena pendekatan nilai pasar tidak mengharuskan semua aset dan kewajiban untuk diperdagangkan selama arus kas saat ini dan yang diharapkan pada aset atau liabilitas dan tingkat diskonto yang sesuai dapat ditentukan, perkiraan nilai pasar selalu dapat diperhitungkan. Selanjutnya, dengan pertumbuhan penjualan pinjaman dan sekuritisasi aset harga pasar indikatif tersedia untuk berbagai pinjaman yang semakin meningkat. Argumen kedua melawan akuntansi nilai pasar adalah bahwa hal itu memperkenalkan tingkat variabilitas yang tidak perlu ke dalam pendapatan LK karena keuntungan dan kerugian modal kertas atas aset dilewatkan melalui laporan laba rugi FI. Kritikus berpendapat bahwa pelaporan keuangan dan kerugian modal yang belum direalisasi adalah distorsi jika FI benar-benar berencana untuk menahan aset tersebut hingga jatuh tempo. Manajer FI berpendapat bahwa dalam banyak kasus mereka memegang pinjaman dan aset lainnya sehingga jatuh tempo dan oleh karena itu tidak pernah benar-benar menyadari keuntungan atau kerugian modal. Selanjutnya, regulator berpendapat bahwa mereka mungkin terpaksa menutup bank terlalu dini di bawah persyaratan tindakan korektif segera yang diperlukan oleh FDICIA, terutama jika lonjakan suku bunga hanya bersifat sementara dan kerugian modal pada sekuritas dapat terjadi dengan cepat. Berubah menjadi keuntungan modal karena tingkat jatuh lagi. Misalnya, jika suku bunga rata-rata kembali seperti yang ditunjukkan oleh banyak bukti empiris. Konsisten dengan argumen ini dan seperti yang disebutkan di atas, pada bulan April 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan melonggarkan sikapnya dalam menandai pasar sedemikian rupa sehingga DI akan mengurangi kebutuhan untuk mengambil laba ketika pasar aset cacat. Secara khusus, keputusan FASB mengizinkan DI untuk menghindari kerugian pasar dengan menyatakan bahwa mereka berniat untuk menahan aset jangka panjang. Kerugian tandingannya adalah bahwa LK semakin memperdagangkan, menjual, dan mengamankan aset daripada menahannya hingga jatuh tempo. Argumen ketiga melawan akuntansi nilai pasar adalah bahwa LK kurang bersedia menerima eksposur aset jangka panjang seperti pinjaman hipotek dan pinjaman K dan I. Jika aset ini harus terus ditandai ke pasar dan mencerminkan perubahan kualitas kredit dan suku bunga. Misalnya, seperti yang ditunjukkan pada bab 8, aset jangka panjang lebih sensitif terhadap suku bunga daripada aset jangka pendek. Kekhawatirannya adalah bahwa memperhitungkan nilai pasar dapat mengganggu fungsi khusus LK sebagai pemberi pinjaman dan pengawas, dan bahkan dapat mengakibatkan atau menonjolkan krisis kredit yang besar.
Dari 3 argumen yang menentang akuntansi nilai pasar, yang satu ini mungkin yang paling persuasif bagi regulator, yang melindungi dengan keuangan usaha kecil dan pertumbuhan ekonomi. Setelah membahas keuntungan dan kerugian dari ukuran berbasis suku dan pasar dari modal LK, kita harus mencatat bahwa sebagian besar regulator LK telah memilih beberapa bentuk standar akuntansi nilai buku untuk mengukur kecukupan modal LK. Pengecualian utama adalah Securities and Exchange Commission bersama dengan New York Securities Exchange dan bursa saham utama lainnya. SEC memberlakukan aturan modal atau kekayaan bersih pada perusahaan sekuritas, pialang retail, dan spesialis, yang semua dimaksud dan tujuan aturan akuntansi nilai pasar. Selanjutnya kami memeriksa aturan kecukupan modal yang berlaku di sektor FI utama. Yang pertama, bank komersial dan perkhidmatan. Yang kedua, perusahaan sekuritas. Yang ketiga, asuransi jiwa. Yang keempat, asuransi PC. Karena banyak aturan kecukupan modal saat ini sangat berbeda di seluruh sektor ini, gelombang konsolidasi saat ini di industri keuangan AS menjadi konglomerat keuangan. Kemungkinan akan lebih sulit daripada jika aturan akuntansi nilai pasar diadopsi di seluruh sektor. Semua sektor, namun, ada kecenderungan yang jelas menuju aturan modal berbasis resiko serupa di industri perbankan, penghematan, dan asuransi, baik visi maupun asuransi jiwa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Azizah. Selanjutnya ada capital adequacy in the commercial banking and thrift industry. Undang-Undang Peningkatan FDIC tahun 1991 mengharuskan bank dan penghematan mengadopsi persyaratan modal berbasis resiko. Konsisten dengan tindakan ini, regulator USDI secara resmi setuju dengan negara anggota bank for International Settlements atau BIS untuk menerapkan rasio modal berbasis risiko baru untuk semua lembaga penyimpanan di bawah yurisdiksi mereka. Kesepakatan atau perjanjian Basel yang baru atau disebut Basel II tahun 2006 terdiri dari 3 pilar yang paling memperkuat, yang sama-sama berkontribusi pada keamanan dan kesehatan sistem keuangan. Pilar 1 mencakup ketentuan persyaratan modal minimum untuk risiko kredit, pasar, dan operasional. Pengukuran risiko pasar tidak berubah dari yang diadopsi pada tahun 1998. Dalam kesepakatan 2006, BIS memungkinkan berbagai opsi untuk menangani risiko kredit dan operasional. Dua opsi adalah untuk pengukuran risiko kredit. Yang pertama adalah pendekatan standar dan yang kedua adalah pendekatan berbasis peringkat internal kredit. Yang pertama, internal kredit, pendekatan standar mirip dengan perjanjian tahun 1993, tetapi tidak sensitif terhadap risiko. Berdasarkan pendekatan IRB, DI diizinkan untuk menggunakan estimasi internal mereka atas kelayakan kredit pinjaman untuk menilai risiko kredit dalam portofolio mereka, atau menggunakan sistem pemeringkatan internal dan modal peningkatan kredit mereka sendiri. Tunduk pada standar metodologi dan pengungkapan yang ketat, serta persetujuan eksplisit dari DI. Next. Pada pilar 2, BIS menekankan pentingnya proses peninjauan pengawasan peraturan sebagai pelengkap penting untuk persyaratan modal minimum. Secara khusus, BES 2 membuat prosedur di mana regulator memastikan bahwa setiap DI memiliki proses internal yang baik untuk menilai kecukupan permodalannya dan menetapkan target pemodalan yang sepadan dengan profil risiko dan lingkungan pengendalian DI yang spesifik. Pada pilar 3, BIS berusaha
berupaya mendorong disiplin pasar dengan mengembangkan seperangkat persyaratan yang mengungkapkan struktur modal, exposure resiko, dan kecukupan modal. Persyaratan pengungkapan tersebut memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi penting yang menggambarkan profil resiko dan kecukupan modal. Kecukupan modal DI. Krisis keuangan 2008 sampai 2009 mengungkapkan kelemahan dengan base 2, misalnya pemeringkatan risiko kredit pada berbagai sekuritas seperti kredit default swap dilakukan oleh perusahaan swasta tanpa pengawasan atau peninjauan oleh badan pengatur resmi. Selanjutnya, formula kecukupan modal base 2 untuk risiko kredit bersifat prosiklikal. Dengan demikian, ketika krisis keuangan berkembang, kemudian gagal bayar, peminjam dan keuangan gagal bayar keduanya meningkat, yang berarti persyaratan modal peraturan meningkat. Namun, selama krisis, bank tidak dapat meningkatkan modal yang dibutuhkan dan karenanya harus beralih ke bank sentral untuk disuntikan modal dan dukungan likuiditas. Next. Menanggapi isu-isu tersebut, BES 2.5 disahkan pada tahun 2009, efektif pada tahun 2013. Dan BES 3 disahkan pada tahun 2010, efektif penuh pada 2019. BES 2,5 memperbarui persyaratan permodalan pada resiko pasar dan operasi perdagangan bank. Tujuan BES 3 adalah untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan transparansi modal dasar bank untuk menahan resiko kredit dan memperkuat cakupan resiko dari kerangka permodalan. Secara khusus, pilar 1 BES 3 memerlukan penyempurnaan pendekatan standar yang dibahas di bawah dan pendekatan IRB untuk menghitung modal yang memadai. Perubahan pada pilar 1 mencakup fokus yang lebih besar pada ekuitas bersama. Pernyataan konversi pada modal baru penyangga counter-cyclical yang ke tingkat modal minimum, persyaratan modal yang jauh lebih tinggi untuk aktivitas perdagangan dan derivatif, dan penguatan substansial perusahaan risiko kredit pihak lawan dalam menentukan modal minimum yang diisyaratkan. Next. Pilar 2 menyerukan peningkatan tata kelola bank dan manajemen risiko seperti peningkatan insentif bagi bank untuk mengelola risiko dan mengembalikan dengan lebih baik dalam jangka panjang, lebih banyak stress testing dan penerapan praktik kompensasi yang sehat. Pilar 3 menyerukan peningkatan pengungkapan risiko seperti yang berkaitan dengan exposure sekuritisasi dan sponsor kendaraan off balance sheet. Pilar 2 menyerukan peningkatan tata kelola bank dan manajemen risiko, seperti peningkatan insentif bagi bank untuk mengelola risiko dan mengembangkan dengan lebih baik dalam jangka panjang, lebih banyak stress testing dan penerapan praktik kompensasi yang sehat. Pilar 2 menyerukan peningkatan tata kelola bank dan manajemen risiko seperti peningkatan insentif bagi bank untuk mengelola risiko dan mengembalikan dengan lebih banyak dalam jangka panjang. Pilar 3, next. BES 3 berlaku untuk semua bank nasional Amerika Serikat, bank anggota negara bagian dan bukan anggota, asosiasi tabungan negara bagian dan federal serikat, kredit negara bagian dan federal. Semua perusahaan induk Bank Amerika Serikat kecuali yang memiliki total aset konsolidasi kurang dari 500 juta dolar walaupun peraturan berlaku untuk bank anak perusahaan dari perusahaan induk kecil ini dan semua perusahaan induk Asosiasi Simpanan Amerika Serikat. Pendekatan lanjutan IRB dapat digunakan oleh institusi dengan aset terkonsolidasi sebesar 250 miliar atau lebih atau dengan exposure luar negeri terkonsolidasi di neraca sebesar 10 miliar atau lebih. Sekitar 20 organisasi perbankan Amerika Serikat terbesar. Semua lembaga penyimpanan lainnya menggunakan pendekatan standar untuk menghitung kecukupan modal. Di bawah BES 3, lembaga penyimpanan harus menghitung dan memantau 4 resiko modal: ekuitas umum tier 1, CETI, rasio modal berbasis resiko, rasio modal berbasis resiko tier 2, total resiko modal berbasis resiko, dan resiko leverage tier 1. Perhitungan ukuran kecukupan modal ini cukup kompleks.
kompleks. Inovasi utama mereka adalah membedakan antara berbagai risiko kredit aset di neraca dan mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada instrumen di luar neraca dengan menggunakan penyebut aset yang disesuaikan dengan risiko dalam rasio kecukupan modal. Dengan cara yang sangat kasar ini, rasio modal menandai posisi on dan off balance sheet DI untuk mencerminkan risiko kreditnya. Belum. Selanjutnya, biaya modal tambahan harus dikenakan terhadap risiko pasar dan risiko operasional. Next. DI untuk mencerminkan risiko kreditnya. Selanjutnya, biaya modal tambahan dikenakan terhadap risiko pasar dan risiko operasional. Perhitungan ukuran kecukupan modal ini cukup kompleks. Inovasi utama mereka adalah membedakan antara berbagai risiko kredit dan aset di neraca dan mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada instrumen di luar neraca dengan menggunakan penyebut aset yang disesuaikan dengan risiko kecukupan modal. Sejak pengesahan FDIC-CIA pada tahun 1991, kecukupan modal DI dinilai menurut penempatan rasio modalnya di salah satu dari 5 zona target yang tercantum pada tabel 20-3 di bawah base 3 rasio permodalan yang digunakan meliputi Common Equity Tier 1 risk base dengan risk base capital ratio dengan rumus Common Equity Tier 1 capital dibagi credit risk adjusted asset. Yang kedua ada Tier 1 risk base capital ratio sama dengan Tier 1 capital atau Common Equity Tier 1 capital ditambah additional Tier 1 capital dibagi credit risk adjusted asset. Untuk total risk base capital ratio, rumusnya total capital dikali Tier 1 ditambah Tier 2 dibagi credit risk adjusted asset. Tier 1 leverage. Tier 1 leverage ratio yaitu rumusnya Tier 1 capital dibagi total exposure. Next. Selain penggunaan dalam mengidentifikasi DI yang dikapitalisasi secara memadai, rasio modal ini juga mengidentifikasi kapitalisasi yang baik, kekurangan modal secara signifikan, dan sangat kekurangan modal sebagai bagian dari program tindakan korektif yang cepat di bawah CIA. Kelima zona ini ditentukan. Tabel 23 menilai kecukupan modal dan tindakan yang harus diambil oleh regulator dan tindakan yang harus diambil oleh regulator sejak 18 Desember 1992 di bawah Undang-Undang FDICIA. Regulator harus mengambil tindakan tertentu, tindakan korektif cepat atau PCA ketika DI berada di luar zona 1 atau kategori yang dikapitalisasi dengan baik. Tabel 24 merangkum tindakan peraturan ini. Yang paling penting, penerima harus ditunjuk ketika ekuitas berwujud DI Tier 1 ditambah saham preferred non-tier 1 terhadap rasio total aset turun menjadi 2% atau kurang. Artinya, kurator wajib bahkan sebelum rasio nilai buku turun menjadi 0% antara tahun 1994 dan Juni 2008, kurang dari 0,5% aset industri lembaga penyimpanan diklasifikasikan sebagai sangat kekurangan modal. Ini dibandingkan dengan 1,3% kekurangan modal pada kuartal keempat tahun 1990, yaitu selama resesi tahun 1991, 2,25% pada bulan Juni 2009. Next. Berikut tabel 20-3 spesifikasi of capital kategori from corrective action. Next. Tabel 24 summary of corrective action provision. Next. Gagasan di balik serangkaian tindakan wajib dan
diskresioner yang akan diambil oleh regulator untuk setiap zona kecukupan modal adalah untuk menegakkan persyaratan modal minimum dan membatasi kemampuan regulator untuk menunjukkan kesabaran kepada DI dengan kapitalisasi terburuk. Analis menyalahkan kesabaran dan keleluasaan regulator untuk ukuran kerugian yang ditanggung oleh pembayar pajak karena runtuhnya Thrift dan Federal Saving and Loan Insurance Corporation pada 1980 dan kebangkrutan teknis F FDIC pada 1991. Berbeda dengan kesabaran yang terlihat pada tahun 1980-an, regulator bertindak cepat untuk memastikan bahwa DI terbesar memiliki modal yang cukup untuk menahan kerugian besar selama krisis keuangan tahun 2008 sampai 2009. Next. LK yang akan mengukur kemampuan untuk menahan kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan, tingkat pengangguran di atas 10% dan nilai harga rumah turun lagi 25%. Hasil stres tes dilaporkan pada tabel 25 menunjukkan bahwa 10 dari 9 LK perlu mengumpulkan total 74,6 miliar di modal dalam 1 bulan setelah rilis hasil 7 Mei 2009, LK telah mengumpulkan modal sebesar 149,45 miliar. Next. Selain stres tes di awal ini, sebagian dari reformasi Wall Street 2010, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bank-bank terbesar tunduk pada stres tes tahunan yang disebut Comprehensive Capital Analysis and Review. Tindakan tahunan dirancang untuk memastikan bahwa bank dikapitalisasi dengan benar. Skenario yang digunakan sebagai bagian dari stres tes berkisar dan ringan hingga bencana dengan paling ekstrim, termasuk resesi yang dalam dan berkelanjutan, di mana tingkat pengangguran meningkat menjadi 10%, tingkat PDB real turun menjadi -6%, harga rumah turun 25%, tingkat perubahan indeks harga konsumen tahunan naik menjadi 4,3%, harga ekuitas turun sekitar 60% dan volatilitas pasar ekuitas meningkat tajam. Sebagian bagian dari stres tes tahun 2015, skenario terburuk mencakup peristiwa internasional yaitu resesi parah di kawasan euro, Inggris, Jepang, dan pertumbuhan di bawah rata-rata di negara berkembang Asia. Stres tes The Fed 2015 menemukan semua 31 bank terbesar Amerika Serikat yang diuji memiliki modal yang cukup untuk melanjutkan pinjaman selama guncangan ekonomi yang parah. Ini adalah pertama kalinya sejak pengujian dimulai bahwa semua bank memiliki tingkat modal di atas tunjangan minimum Fed. Namun, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, next. Dalam pengukuran kecukupan modal suatu DI, permodalan merupakan standar yang digunakan untuk mengukur masing-masing risiko tersebut. Di bawah BAS 3, modal DI dibagi menjadi ekuitas bersama tier 1, tier 1 tambahan, dan tier 2. CETI adalah modal utama atau inti dari DI. Modal pelengkap adalah modal utama DI ditambah unsur modal tambahan. Modal tier 2 adalah modal pelengkap. Total modal yang dimiliki DI didefinisikan sebagai jumlah modal tier 1 dan tier 2. Definisi CETI tambahan modal tier 1 dan modal pelengkap tier 2 tercantum dalam tabel 26. Modal tingkat 1, ekuitas umum modal tier 1 terkait erat dengan nilai buku ekuitas DI yang mencerminkan konsep kontribusi modal inti dan pemilik DI. Modal CETI terdiri dari 2 ekuitas yang tersedia untuk menyerap kerugian. Modal tingkat 1, modal tier 1 adalah jumlah modal CETI dan modal tier 1 tambahan. Termasuk dalam modal tier 1 tambahan adalah opsi lain yang tersedia untuk menyerap kerugian bank di luar ekuitas biasa. Ini terjadi dari instrumen tanpa tanggal jatuh tempo atau insentif untuk menebus, misalnya saham preferen, perpetual non-kumulatif. Instrumen ini dapat dipanggil kembali oleh penerbit setelah 5 tahun hanya jika diganti dengan modal yang lebih baik. Modal tingkat 2. Modal tier 2 adalah rangkaian luas sumber daya modal seperti ekuitas sekunder. Ini termasuk cadangan kerugian pinjaman DI, tambahan berbagai instrumen utang yang dapat dikonversi dan
bersubordinasi dengan batas maksimum. Kami pertama-tama melihat bagaimana model ini digunakan sebagai bantalan terhadap risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar BIS yang dijelaskan dalam BAS 3. Risiko kredit aset yang disesuaikan. Di bawah aturan kecukupan model BAS 3, aset yang disesuaikan dengan risiko mewakili penyebut model berbasis risiko. Dua komponen make up aset yang disesuaikan dengan risiko kredit. Yang pertama, aset neraca yang disesuaikan dengan risiko kredit. Yang kedua, aset neraca yang disesuaikan dengan risiko kredit. Next. Berikut tabel 26 ringkasan pengertian permodalan yang memenuhi syarat bagi lembaga penyimpanan. Next. Risiko kredit aset neraca yang disesuaikan berdasarkan BAS 3. Kritik utama terhadap perjanjian BAS yang asli adalah bahwa bobot risiko individual bergantung pada kategori luas peminjam, yaitu negara, bank, dan koperasi. Misalnya di bawah BAS 1, semua pinjaman negara memiliki bobot risiko 100% terlepas dari risiko kredit negara pinjaman. Standar BAS 2 dan BAS 3, pendekatan penyelenggara persyaratan modal peraturan lebih dekat dengan elemen kunci risiko DI dengan memperkenalkan diferensiasi bobot risiko kredit yang lebih luas. Pendekatan standar BAS 1 3 mencakup jumlah kategori exposure yang lebih tinggi untuk tujuan perhitungan aset tertimbang menurut risiko daripada BAS 1-2, memberikan pengakuan anggunan keuangan yang lebih besar dan memungkinkan lebih banyak peminjam yang memenuhi syarat. Dengan demikian, dibandingkan dengan BAS 1 dan 2, berdasarkan rencana modal berbasis risiko, BAS 3 di setiap DI menetapkan asetnya ke salah satu dari beberapa kategori exposure risiko kredit. Tabel 27 mencantumkan kategori utama dan aset dalam kategori ini. Fitur utamanya adalah aset tunai, uang tunai, T-bills Amerika Serikat. Berikut tabel 26 dan tabel 27, ringkasan standar model berbasis risiko untuk item on balance sheet di bawah BAS 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka. Next. Menghitung rasio modal berbasis risiko. Risiko kredit aset neraca yang disesuaikan berdasarkan Basel 3. Wesel dan obligasi dari semua jatuh tempo dan sekuritas berbasis hipotek GNMA semuanya berbasis risiko 0. Di kelas 20% adalah sekuritas yang didukung agensi Amerika Serikat, obligasi kewajiban umum yang diterbitkan kota, sekuritas berbasis hipotek FHLMC dan FNMA, dan deposito antar bank. Di kelas 50% adalah pinjaman hipotek multi keluarga dan obligasi atau pendapatan kota media lainnya. Sebagian besar aset neraca lainnya seperti pinjaman komersial, pinjaman konsumen, bangunan, dan aset lainnya berada dalam kategori risiko 100 exposure hipotek perumahan 100%. Hipotek perumahan keluarga 1/4 akan dipisahkan menjadi dua kategori risiko. Exposure hipotek perumahan kategori 1 dan exposure hipotek perumahan kategori 2. Kategori 1, hipotek perumahan termasuk tradisional, hak gadai pertama, pinjaman hipotek yang dijamin dengan hati-hati. Hipotek perumahan kategori 2 termasuk hak gadai junior dan produk hipotek non-tradisional. Bobot risiko yang ditetapkan untuk exposure hipotek residensial tergantung pada risiko pinjaman terhadap nilai hipotek, sebagaimana tercantum dalam tabel 27. Misalnya, hipotek kategori 1 dengan rasio pinjaman terhadap nilai kurang dari 60% memiliki bobot risiko 35%. Hipotek kategori 2 dengan risiko pinjaman terhadap nilai lebih tinggi dari 90% memiliki bobot risiko 200%. Hipotek yang lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari diberi bobot risiko 150%. Next. Bobot risiko untuk exposure negara ditentukan dengan menggunakan klasifikasi risiko negara, CRC.
Penguasa adalah pemerintah pusat, termasuk pemerintah Amerika Serikat atau lembaga, departemen, kementerian, atau bank sentral dari pemerintah pusat. CRC OECD menilai risiko kredit suatu negara menggunakan dua komponen dasar. Model penilaian risiko negara, CRAM, model ekonometrik yang menghasilkan penilaian kuantitatif, risiko kredit negara dan penilaian kualitatif hasil CRAM, yang mengintegrasikan risiko politik dan risiko lainnya. Faktor risiko tidak sepenuhnya ditangkap oleh CRAM. Kedua komponen digabungkan dan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 8 kategori risiko. Negara-negara yang masuk kategori 0-1 memiliki penilaian risiko serendah mungkin dan diberi bobot risiko 0%. Sementara negara yang masuk kategori 7 yang memiliki penilaian risiko tertinggi diberi bobot risiko 150%. OECD menyediakan CRC untuk lebih dari 150 negara. Penilaian tersedia untuk umum di situs web OECD. Negara-negara yang tidak memiliki penilaian CRC diberi bobot risiko kredit sebesar 100%. Bobot risiko 150% diberikan untuk exposure soft rate segera setelah ditentukan bahwa suatu kejadian soft rate default telah terjadi atau jika soft rate default yang telah terjadi selama 5 tahun sebelumnya. Bobot risiko exposure pada bank asing juga akan didasarkan pada penilaian CRC untuk negara asal bank tersebut. Bank yang berada di negara dengan kategori 0-1 memiliki penilaian risiko serendah mungkin dan diberi bobot risiko 0%. Sedangkan negara yang di kategori 4/7 memiliki 4/7 memiliki penilaian risiko setinggi mungkin dan diberi bobot risiko 150%. Bank-bank yang berlokasi di negara yang tidak memiliki penilaian CRC diberi bobot risiko kredit 100%. Bobot risiko 150% diberikan untuk exposure soft rate segera setelah ditentukan bahwa suatu kejadian soft rate default telah terjadi atau jika soft rate default yang telah terjadi selama 5 tahun sebelumnya. Untuk menghitung aset yang disesuaikan dengan risiko kredit, DI mengalihkan jumlah dolar aset yang dimilikinya di setiap kategori dengan bobot risiko yang sesuai. Berikut tabel 28 bank balance sheet under Basel III. Next. Selanjutnya contoh 20-1 perhitungan dari neraca risiko kredit aset yang disesuaikan di bawah Basel III. Next. Risiko kredit aktivitas off balance sheet yang disesuaikan. Nilai yang disesuaikan dengan risiko kredit dari aset di neraca hanyalah salah satu komponen penyebut rasio modal. Yang lainnya adalah nilai yang disesuaikan dengan risiko kredit dari aktivitas off balance sheet, DI. Kegiatan OBS ini merupakan klaim kontingensi dan bukan aktual terhadap lembaga penyimpanan. Secara khusus, perhitungan exposure risiko kredit atau jumlah aset yang disesuaikan dengan risiko kredit dari kontrak kontingensi atau jaminan seperti letter of credit berbeda dari perhitungan jumlah aset yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk valuta asing dan forward suku bunga, opsi, dan kontrak pertukaran. Pertama-tama mempertimbangkan nilai aset yang disesuaikan dengan risiko kredit dari kontrak jenis jaminan OBS dan kontrak kontingensi, kemudian kontrak derivatif atau pasar. Next. Risiko kredit nilai aset yang disesuaikan dari kontrak penjaminan kontingensi di luar neraca. Pertimbangan faktor konversi yang disesuaikan pada tabel 29. Perhatikan bahwa berdasarkan Basel III, surat jaminan kredit pengganti kredit langsung yang diterbitkan oleh DI memiliki peringkat faktor konversi 100% atau jumlah yang setara dengan kredit. Demikian pula, perjanjian penjualan dan pembelian kembali dan aset yang dijual dengan jaminan juga diberi peringkat faktor konversi 100%. SLC terkait kinerja di masa depan dan komitmen pinjaman yang tidak
terpakai lebih dari 1 tahun memiliki faktor konversi 50%. Komitmen pinjaman lainnya yang jatuh tempo 1 tahun atau kurang memiliki faktor konversi kredit 20%. Surat kredit komersial terkait perdagangan standar dan akseptasi bank yang dijual memiliki faktor konversi 20%. Berdasarkan Basel III, bobot risiko yang ditetapkan untuk kontrak jaminan kontingensi OBS sama dengan jika DI melakukan transaksi sebagai prinsipal. Next. Risiko kredit nilai aset yang disesuaikan dari kontrak pasar off balance sheet atau instrumen derivatif. Selain memiliki kontingensi dan jaminan OBS, LK sangat terlibat dalam pembelian dan penjualan OBS berjangka, opsi, forward, swap, caps, dan kontrak sekuritas derivatif lainnya. Untuk risiko suku bunga, risiko kredit, dan manajemen risiko valuta asing, dan alasan lindung nilai seperti serta membeli dan menjual produk tersebut atas nama pelanggan mereka. Masing-masing posisi ini berpotensi mengekspos DI risiko kredit pihak lawan, yaitu risiko bahwa pihak lawan atau sisi lain dari kontrak akan gagal bayar ketika menderita kerugian aktual atau potensial yang besar atas posisinya. Kegagalan seperti itu berarti DI harus kembali ke pasar untuk mengganti kontrak semacam itu dengan berpotensi persyaratan yang kurang menguntungkan. Next. Seperti kontrak kontingensi atau jaminan, perhitungan nilai aset yang disesuaikan dengan risiko dari kontrak pasar OBS memerlukan pendekatan 2 langkah. Pertama, kami menghitung faktor konversi untuk membuat jumlah kredit yang setara. Kedua, mengalihkan jumlah ekuivalen kredit dengan bobot risiko yang sesuai. Langkah pertama, ubah nilai OBS menjadi jumlah setara kredit di neraca. Pertama-tama, mengkonversi nilai nasional atau nominal dari semua kontrak swap, forward, dan derivatif lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa menjadi jumlah kredit yang setara. Jumlah ekuivalen kredit itu sendiri dibagi menjadi paparan potensial elemen dan paparan saat ini seelemen. Next. Credit equivalent amount of OBS derivative security item sama dengan potensial exposure plus current exposure. Paparan potensial komponen mencerminkan risiko jika pihak lawan gagal bayar dalam kontrak masa depan. Probabilitas kejadian seperti itu tergantung pada volatilitas masa depan suku bunga untuk kontrak bunga, risiko kredit untuk kontrak kredit, atau nilai tukar untuk kontrak nilai tukar. Selain menghitung exposure potensial instrumen pasar OBS, DI harus menghitung paparan saat ini dengan instrumen. Ini mencerminkan biaya pengganti kontrak jika rekanan gagal bayar hari ini. Next. Kurs atau harga saat ini untuk kontrak selanjutnya tables 2010, faktor konversi kredit untuk kontrak derivatif OBS digunakan dalam menghitung potensi exposure. Kurs atau harga saat ini untuk kontrak serupa dan menghitung ulang semua arus kas saat ini dan masa depan yang akan dihasilkan berdasarkan kurs atau harga saat ini. Hal ini karena regulator khawatir bahwa membiarkan DI memperoleh keuntungan dari gagal bayar, pihak lawan akan menciptakan insentif pengambilan risiko yang tidak akan menjadi kepentingan terbaik bagi DI atau industri jasa keuangan. Next. Langkah kedua, tetapkan jumlah setara kredit OBS ke kategori risiko. Setelah jumlah paparan saat ini dan potensial dijumlahkan untuk menghasilkan jumlah ekuivalen kredit untuk setiap kontrak, kami mengalihkan angka dolar ini dengan bobot risiko untuk menghasilkan jumlah aset akhir yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk kontrak pasar OBS di bawah Basel III. Bobot risiko yang sesuai umumnya 1,0 atau 100%. Next. Berikut contoh 23 menghitung off neraca keuangan kontrak pasar risiko kredit aset yang disesuaikan. Next. Total risiko kredit aset yang disesuaikan berdasarkan Basel III.
Di bawah Basel 3, total aset yang disesuaikan dengan risiko kredit adalah 830 juta dolar atau 764,5 juta dolar dari aktivitas di neraca ditambah 60 juta dolar untuk nilai kemungkinan dan jaminan OBS yang sesuai dengan risiko ditambah 5,5 juta dolar untuk nilai yang disesuaikan dengan risiko dari turunan OBS. Next. Next. Menghitung posisi modal berbasis risiko secara keseluruhan. Setelah menghitung aset tertimbang menurut risiko untuk lembaga penyimpanan, langkah terakhir adalah menghitung tier 1 dan total rasio modal berbasis risiko. Contoh 20/4, menghitung risiko keseluruhan modal berbasis posisi bank. Next. Penyangga konservasi modal. Selain merevisi persyaratan rasio modal minimum untuk risiko kredit, Basel 3 memperkenalkan penyangga konservasi modal yang dirancang untuk memastikan bahwa DI membangun surplus modal atau penyangga di luar periode tekanan keuangan yang dapat ditarik dengan kerugian selama periode tersebut. Dari stres keuangan, persyaratan penyangga memberikan insentif bagi DI untuk membangun surplus modal. Misalnya dengan mengurangi distribusi laba yang bersifat diskresioner, pengurangan dividen, pembelian kembali saham, dan bonus staff. Untuk mengurangi risiko jatuhnya tingkat modal mereka di bawah persyaratan minimum selama beberapa periode. Di bawah Basel 3, DI perlu memiliki penyangga konservasi modal lebih dari 2,5% dari total aset tertimbang menurut risiko untuk menghindari pembatasan distribusi modal dan pembayaran bonus diskresioner kepada pejabat eksekutif. Jika penyangga modal DI turun di bawah 2,5%, kendala pada pembayaran pendapatan misalnya dividen, pembelian kembali saham, dan pembayaran bonus akan dikenakan. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Nadia Akfa. Selanjutnya, penyangga modal counter-cyclical. Penyangga modal counter-cyclical bertujuan untuk melindungi sistem perbankan dan mengurangi exposure sistemik terhadap penurunan ekonomi. Kerugian bisa sangat besar ketika penurunan didahului oleh periode pertumbuhan kredit yang berlebihan. Akumulasi buffers, modal sama fase ekspansi akan meningkatkan kemampuan sistem perbankan untuk tetap sehat selama periode penurunan harga aset dan kerugian dari kondisi kredit yang melemah. Dengan menilai buffer counter-cyclical, ketika pasar kredit terlalu panas, akumulasi buffer modal dapat menyerap kerugian abnormal yang mungkin dialami DI ketika siklus kredit berubah. Akibatnya, setelah kerugian tersebut realisasi, DI akan tetap sehat dan dapat mengakses pendanaan, memenuhi kewajiban, dan terus berperan sebagai perantara kredit. Penyangga modal counter-cyclical bertujuan selanjutnya ada bank penting secara sistemik global. Sebagai bagian dari Basel 3, BIS mengenakan biaya tambahan tier 1 ekuitas umum tambahan persyaratan penyerapan kerugian pada bank-bank penting secara sistemik global. Grup perbankan yang kesulitan atau kegagalan yang tidak teratur akan menyebabkan gangguan signifikan pada sistem keuangan yang lebih luas dan kegiatan ekonomi. Ide dasarnya adalah karena GSIB adalah bank yang terlalu besar untuk gagal yang harus ditebus oleh pemerintah pusat dan membayar pajak. Mereka perlu menurunkan resikonya dengan meningkatkan persyaratan modal nyata bahkan lebih dari bank lain. Biaya tambahan berkisar dari 1% hingga 3,5% yang harus ditahan di atas CET1 minimum 7% ditambah persyaratan penyangga konservasi. Next. Tabel 2012 menjelaskan tentang counter-cyclical buffer, tingkat rasio modal, dan rasio pembayaran maksimum.
GSIB diidentifikasikan menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh BIS berdasarkan pendekatan pengukuran indikator yang mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penularan internasional. Indikator-indikator tersebut dipilih untuk menangkap dampak sistemik dari kegagalan bank daripada kemungkinan bank tersebut akan gagal. Next. Selanjutnya ada rasio leverage. Salah satu ciri dari krisis keuangan 2008 sampai 2009 adalah akumulasi pengaruh ekstrim di dalam pasar dan di luar negeri di seluruh sistem perbankan. Selama masa krisis yang paling parah, DI dipaksa oleh pasar untuk mengurangi leverage sampai-sampai meningkatkan penurunan harga aset dan mengintensifkan kerugian DI, penurunan modal DI, dan penurunan ketersediaan kredit. Untuk mencegah agar siklus ini tidak berulang, Basel III memperkenalkan persyaratan rasio leverage yang dimaksudkan untuk mencegah penggunaan leverage yang berlebihan dan bertindak sebagai penghambat persyaratan permodalan berbasis risiko yang telah dijelaskan sebelumnya. Rasio leverage Basel III didefinisikan sebagai rasio modal tier 1 terhadap kombinasi aset di dalam dan di luar neraca. Leverage ratio sama dengan tier 1 capital per total exposure on plus off balance sheet. Next. Selanjutnya ada rasio suku bunga, risiko pasar, dan modal berbasis risiko. Dari perspektif peraturan, rasio modal berbasis risiko kredit cukup memadai hanya selama lembaga penyimpanan tidak terpapar risiko suku bunga atau risiko pasar yang tidak semestinya. Alasannya, rasio permodalan berbasis risiko hanya memperhitungkan kecukupan modal DI untuk memenuhi risiko kredit on dan off balance sheet. Tidak secara eksplisit diperhitungkan adalah risiko kebangkrutan yang berasal dari risiko suku bunga dan risiko pasar. Pada tahun 2016, BIS mengusulkan Standard Measurement Approach atau SMA baru untuk menggantikan Basic Indicator, Standardized, dan Advanced Measurement Approach untuk risiko operasional. Kerangka kerja yang direvisi didasarkan pada pendekatan seluruh perusahaan yang menggabungkan ukuran risiko operasional berbasis laporan keuangan, indikator bisnis atau BI. Berbeda dengan metode sebelumnya yang hanya mengandalkan bruto pendapatan sebagai indikator exposure risiko operasional, termasuk pendekatan SMA bersih, pendapatan dari bunga, jasa, dan kegiatan perdagangan dan perbankan. Next. Selanjutnya ada kritik terhadap rasio modal berbasis risiko. Persyaratan permodalan berbasis risiko berusaha untuk yang pertama memasuki risiko kredit, pasar, dan operasional ke dalam penentuan kecukupan modal. Yang kedua, memperhitungkan perbedaan risiko kredit antar aset secara lebih sistematis. Yang ketiga, memasukkan exposure risiko off balance sheet. Dan yang keempat, menerapkan persyaratan permodalan yang serupa di semua DI utama di dunia. Persyaratan itu memiliki sejumlah kelemahan konseptual dan penerapan dalam mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, bobot resiko. Tidak jelas seberapa dekat kategori bobot resiko dalam Basel III mencerminkan resiko kredit yang sebenarnya. Misalnya pinjaman hipotetik, perumahan memiliki bobot resiko antara 35 dan 200% di bawah Basel III. Secara harfiah, bobot relatif ini menyeratkan bahwa beberapa pinjaman hipotek residensial 5,7 kali lebih beresiko daripada pinjaman lainnya. Dengan demikian, pinjaman yang diberikan kepada perusahaan dengan peringkat AAA diberi bobot resiko kredit 1 seperti halnya pinjaman yang diberikan kepada perusahaan peringkat CCC. Artinya, dalam kelas bobot resiko yang luas seperti pinjaman komersial, perbedaan kualitas resiko kredit tidak diakui. Hal ini dapat menimbulkan insentif yang merugikan bagi DI untuk mengejar pelanggan berkualitas rendah sehingga meningkatkan resiko DI. Next. Selanjutnya ada bobot resiko berdasarkan klasifikasi resiko OECD. Sementara perubahan untuk penggunaan klasifikasi resiko negara OECD atau CRC dalam Basel III menghilangkan masalah yang terkait penggunaan entitas non-komersial, misalnya SNP, untuk menetapkan resiko kredit di negara
pinjaman negara dan pinjaman bank asing, peringkat risiko negara OECD memiliki masalah. Negara-negara yang diklasifikasikan dengan peringkat CRC0 tidak tunduk pada model dan tinjauan kuantitatif. Sebaliknya, aturan OECD menyatakan bahwa keadaan ini penempatan harga kredit ekspor tidak boleh kurang dari premi risiko yang tersedia di pasar yang lebih luas. Jadi, ketika suatu negara memiliki peringkat CRC0, bukan berarti negara tersebut harus memiliki premi risiko negara 0. Misalnya, peringkat CRC untuk Yunani, Portugal, dan Italia akan menjadi nol berkaitan dengan bobot resiko nol dan modal nol untuk menahan utang negara-negara tersebut. Next. Selanjutnya ada aspek portofolio. Rencana BIS sebagian besar mengabaikan diversifikasi resiko kredit peluang. Ketika pengembalian aset memiliki kolerasi negatif atau kurang dari positif sempurna, DI dapat menurunkan risiko portofolionya melalui diversifikasi. Seperti yang dibangun rencana kecukupan modal Basel III pada dasarnya adalah ukuran risiko linear yang mengabaikan korelasi atau kovarian antara aset dan risiko kredit kelompok aset seperti antara hipotek, perumahan, dan pinjaman komersial. Artinya, manajer DI menimbang setiap aset secara terpisah dengan bobot risiko yang sesuai dan kemudian menjumlah angka-angka tersebut untuk mendapat ukuran risiko secara keseluruhan. Yang keempat, kompleksitas yang berlebihan. Basel III akan sangat menaikkan biaya regulasi dengan menambahkan tingkat kompleksitas baru. Biaya untuk mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen risiko baru jelas akan signifikan dan manfaatnya mungkin kecil. Yang kelima, rasio pinjaman terhadap nilai yang digunakan untuk hipotetik perumahan. Basel III sangat mengandalkan pada rasio pinjaman terhadap nilai untuk hipotetik perumahan selama krisis keuangan. Nilai properti yang digunakan oleh DI digelembungkan oleh penilai real estate. Jika ini terjadi lagi, modal tidak mencukupi akan ditahan untuk hipotek ini. Next. Yang keenam, pilar 2 mungkin meminta terlalu banyak dari regulator. Pilar 2 Basel III membutuhkan banyak hal panggilan penilaian yang sangat sensitif dari regulator yang mungkin kurang siap untuk membuatnya. Hal ini terutama akan menjadi masalah bagi regulator negara berkembang. Jika pilar 2 ditanggapi dengan serius, penyelia mungkin dihadapkan pada kritik yang kebanyakan ingin dihindari. Yang ketujuh, leverage, likuiditas, dan keistimewaan. Basel III akan sangat menaikkan biaya regulasi dengan menambah tingkat kompleksitas baru. Biaya untuk mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen risiko baru jelas akan signifikan dan manfaatnya mungkin kecil. Mengurangi tingkat leverage bank melalui peningkatan modal akan mengurangi ROE, DI, dan mempersulit mereka untuk menghasilkan modal tambahan. Next. Selanjutnya ada persyaratan modal bagi lembaga keuangan lainnya. Yang pertama ada perusahaan sekuritas. Tidak seperti aturan modal, nilai buku yang digunakan pada regular bank dan penghematan persyaratan modal untuk broker dealer yang ditetapkan oleh aturan 15C31 SEC pada tahun 1975 dan diubah pada tahun 2013 mendekati aturan akuntansi nilai pasar. Khususnya broker dealer harus mempertahankan utang agregat terhadap modal bersih tidak lebih dari 1.500%, yaitu utang tidak boleh lebih dari 15 kali lebih besar dari ekuitas, yaitu agregat indebtedness per net capital lebih dari sama dengan 1.500%. Utang agregat terdiri dari total kewajiban yang timbul dari setiap transaksi. Ini termasuk antara lain uang yang dipinjam, uang yang harus dibayar terhadap sekuritas yang dipinjamkan, nilai pasar dari sekuritas yang dipinjam, saldo kredit bebas pelanggan dan non-pelanggan, saldo kredit dalam rekening pelanggan, non-pelanggan yang memiliki posisi short pada sekuritas, ekuitas pada pelanggan dan akun akomodasi masa depan non-pelanggan, dan saldo kredit di akun komoditas pelanggan dan non-pelanggan. Modal bersih adalah kekayaan bersih yang disesuaikan laba rugi yang belum direalisasi, ketentuan pajak, tangguhan, dan liabilitas tertentu. Next.
highly liquid asset per total liabilities lebih dari 100%. Standar ini dirancang untuk memungkinkan broker-dealer fleksibilitas untuk terlibat dalam aktivitas yang merupakan bagian dari menjalankan bisnis sekuritas. Misalnya memasukkan sekuritas inventaris, tetapi dengan cara yang menempatkan perubahan pada posisi memegang lebih dari $1, aset yang liquid untuk setiap dolar kewajiban yang tidak disubordinasikan. Misalnya, uang yang terutang kepada pelanggan, rekanan, dan kreditur setiap saat. Next. Selanjutnya ada asuransi jiwa. Pada tahun 1993, industri asuransi jiwa mengadopsi model skema berbasis resiko. Revisi skema terbaru terjadi pada tahun 2011. Meskipun serupa dengan adopsi oleh bank dan penghematan, skema ini lebih luas karena juga mencakup jenis resiko lainnya. Meskipun persyaratan modal diberlakukan di tingkat negara bagian, memang demikian sangat dipengaruhi oleh rekomendasi dari National Association of Insurance Commissioner atau NAIC. Model dimulai dengan mengidentifikasi 5 resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi jiwa. Pertama, C0 yaitu resiko aset afiliasi, C1 resiko aset investasi, C2 resiko asuransi, C3 risiko suku bunga kredit dan risiko pasar, C4 risiko bisnis. Yang pertama, CO risiko aset afiliasi. Risiko aset afiliasi adalah risiko default aset untuk investasi afiliasi, persyaratan modal berbasis risiko atau RBC anak perusahaan asuransi yang dimiliki oleh penanggung dihitung berdasarkan total modal berbasis risiko anak perusahaan dan kemudian diprorata berdasarkan persentase kepemilikannya. Persyaratan RBC untuk anak perusahaan lainnya dihitung berdasarkan faktor yang ditetapkan. Perusahaan induk harus untuk memiliki jumlah modal berbasis risiko yang setara untuk melindungi dari penurunan keuangan afiliasi. Next. Yang selanjutnya ada C1 risiko aset investasi. Risiko aset investasi mencerminkan risiko portofolio aset perusahaan asuransi jiwa. Kategori tersebut dibagi menjadi risiko saham biasa dan risiko investasi lainnya. Kategori ini memiliki semangat yang sama dengan perhitungan aset yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk DI di mana bobot risiko kredit dikalikan dengan dolar atau nilai nominal aset di neraca. C2 risiko asuransi. Risiko asuransi menangkap risiko perubahan yang merugikan dalam risiko kematian dan risiko morbiditas. Tabel mortalitas memberi perusahaan asuransi jiwa ide yang sangat akurat tentang probabilitas bahwa seorang tertanggung akan meninggal tertentu. Next. Next, Ki. Setelah menghitung CO, C1, C0, C1, C2, C3, dan C4, manajer asuransi jiwa menghitung ukuran model berbasis resiko berdasarkan persamaan berikut. RBC sama dengan C0 plus C4A plus akar C10 plus C3A pangkat 2 ditambah C1 CS tambah C3C pangkat 2 plus C2 pangkat 2 plus C3B pangkat 2 plus C4B pangkat 2. Seperti yang dihitung, RBC adalah modal minimum yang diperlukan untuk perusahaan asuransi jiwa. Penanggung membandingkan ukuran modal berbasis resiko ini dengan modal aktual dan surplus yang dimiliki. Total surplus dan kapital dibagi risk-based capital atau RBC. Jika rasio ini lebih tinggi dari 100%, manajer asuransi jiwa memenuhi atau di atas persyaratan modal minimum mirip dengan tindakan korektif yang cepat untuk bank dan penghematan. 4 tingkat tindakan pengawasan dengan setiap tingkat menjadi semakin menantang untuk perusahaan asuransi. Next. Berikut tabel pengawasan tindakan untuk risiko modal berbasis atau RBC, tingkat kehidupan dan properti korban penanggung. Next. Selanjutnya ada asuransi properti korban. Persyaratan modal untuk perusahaan asuransi properti korban
sangat mirip dengan RBC Industri Asuransi Jiwa diperkenalkan oleh NAIC pada tahun 1993 dan direvisi terakhir tahun 2011, kecuali bahwa ada 8 bukan 5 kategori risiko termasuk 3 aset terpisah. Bobot risiko di beberapa area khususnya saham biasa lebih rendah dibandingkan perusahaan asuransi jiwa karena exposure perusahaan PC yang relatif lebih kecil terhadap jenis risiko aset ini. Kedelapan jenis risiko dan perhitungan RBC ditunjukkan pada tabel 2018 di bawah. Berikut tabel 2018 ya. Next. Selanjutnya ada asuransi properti korban. Perhitungan RBC mengasumsikan risiko itu R1 sampai R7 independen satu sama lain, yaitu memiliki koefisien korelasi 0, sedangkan investasi di afiliasi PC risiko R0 diasumsikan berkorelasi sempurna dengan risiko bersih dari S1 sampai R7 komponen. Jika total modal dan surplus perusahaan asuransi PC melebihi RBC yang dihitung, perusahaan asuransi dianggap cukup dikapitalisasi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.